Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Lawati dengan NIM 22213130021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah, dari kelas 7E, mata kuliah E-commerce dan Bisnis Digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan akad-akad transaksi, salah satunya yaitu akad salam. Akad salam adalah akad jual beli dalam hukum Islam, di mana dalam hal ini pembeli akan membayar harga barang secara penuh kepada penjual, sementara penjual akan mengirimkan barang dalam waktu tertentu sesuai dengan spesifikasi waktu yang disepakati di awal. Kemudian adapun rukun dan syarat sah dalam transaksi akad salam. Yang pertama, rukun sah dalam transaksi akad salam terdiri dari pembeli, yaitu pihak yang membeli barang, kemudian penjual, yaitu pihak yang menyediakan barang. Yang ketiga, adanya harga, di mana penjual akan mencantumkan harga di bawah gambar produk atau barang dari penjualan. Kemudian yang selanjutnya itu adanya barang yang akan dijual belikan, dan yang terakhir itu adanya ijab dan kabul. Adapun syarat dari transaksi akad salam, yang pertama pembayaran dilakukan di awal, yang kedua barang menjadi hutang bagi si penjual, yang ketiga sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal, dan yang keempat sesuai dengan deskripsi barang yang sudah dicantumkan, dan yang terakhir yaitu mencantumkan tempat untuk menerima barang tersebut. Selanjutnya adapun contoh penerapan akad salam melalui transaksi di aplikasi Shopee. Langkah pertama yaitu pembeli akan memilih produk pesanan, contohnya custom baju batik selama 14 hari dengan harga 400.000. Spesifikasi harga jelas di sana seperti ukuran, jenis maupun bahan, dan juga motif. Selanjutnya, pembeli akan melakukan pembayaran di awal transaksi, yaitu senilai 400.000 melalui transfer, ShopeePay maupun dompet digital seperti OPPO. Selanjutnya, penjual akan menerima pembayaran dari pembeli dan akan mulai memproduksi barang sesuai dengan ketentuan tadi, yaitu selama 14 hari. Kemudian, penjual akan mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli, dan apabila barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli dengan spesifikasi di awal, maka akad terjadi secara sah, dan apabila tidak, pembeli berhak untuk komplain dan juga mengembalikan barang tersebut ke penjual. Atau di dalam Shopee itu tertera namanya fitur retur, yang berarti pembeli itu boleh atau berhak mengembalikan barang tersebut ke penjual karena tidak sesuai dengan pemesanan barang di awal. Nah, dalam hal ini, kapan terjadinya akad salam? Jadi, akad salam itu terjadi ketika pembeli membayar secara penuh harga barang, yaitu melalui transfer tadi. Jadi, dalam hal ini sudah jelas bahwasannya akad salam ini tidak boleh dibayar secara cicil, karena sudah dijelaskan di awal tadi bahwasanya akad salam ya ini dibayar secara transaksi yang dibayar secara penuh di awal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam akad salam dan juga contoh penerapannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait apa saja sih akad-akad transaksi jual beli pada e-commerce, terutama transaksi di dalam aplikasi Shopee. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di dalam transaksi aplikasi Shopee, yang pertama ada namanya akad salam. Nah, di sini selain akad salam apa saja sih? Selain akad salam, yaitu ada juga namanya akad istisna. Apa sih sebenarnya akad istisna? Akad istisna merupakan akad atau kontrak jual beli di antara penjual dan pembeli, yang dimana pembelinya memesan terlebih dahulu barang dan bisa seperti pada akad-akad sebelumnya. Rukun sah transaksi jual beli dalam Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu adanya pembeli, yang kedua yaitu adanya penjual, dan adanya barang, serta adanya akad. Di sini kita fokus pada akad ya teman-teman. Di sini sebelum kita lanjut ke contoh agar mudah difahami juga, kita harus mengetahui nih apa sih perbedaan transaksi pada Shopee antara akad salam tadi dengan akad istisna. Nah, di sini perbedaannya ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu bagian tempat pembelian. Untuk
akad salam pembeliannya yaitu di bagian toko reseller, yaitu fokus pada penjualan produk. Sedangkan untuk akad istisna itu transaksi pembelian dilakukan di toko produsennya langsung. Mengapa sih berbeda antara tempat pembelian akad istisna dan akad salam ini tadi? Karena yang pertama, seperti pengertiannya, akad salam merupakan transaksi jual beli yang dimana barangnya sudah tersedia dan dibayarkan langsung. Sedangkan untuk istisna itu transaksi jual beli yang dimana barangnya belum tersedia dan harus dipesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria, dan pembayaran dilakukan bisa full di awal ataupun bisa dilakukan secara bertahap. Kita langsung saja contoh pembelian pada produk olahan kayu. Misalnya kita ingin membeli akrilik name tag kayu nih. Nah, kita cari dulu tempat toko produsennya. Misalnya kita pilih produsen atas nama toko Skala. Di sini tampilan toko Skala sudah memberikan beberapa pilihan produk yang mereka buat. Nanti kita pilih saja name tag akrilik yang ingin kita pilih, yang kita pesan. Setelah kita mengklik produk tersebut, nanti langsung tersedia seperti menu tersebut, yaitu pilihan atau tempat kita mengcustom produk akrilik name tag kita nih tadi. Jadi untuk produk akrilik name tag ini tadi kita custom seperti yang kita inginkan. Misalnya untuk logo bisa di samping, logo bisa di atas, ataupun nama sesuai yang kita mau. Nanti setelah mengklik, di bawah sini juga ada keterangan di mana produk harus minimal 2. Jadi kalau misalnya kita memilih satu produk, itu belum bisa melakukan transaksi jual beli karena pada dasarnya produk dia sudah ada keterangan untuk membeli 2. Jadi kita pilih 2 produk. Setelah kita memilih 2, selanjutnya akan ditampilkan menu seperti ini, yaitu ada menu untuk custom nama, bisa di bagian ini chat penjual itu bisa mengcustom namanya. Dan untuk pembayaran ini setelah digeser ke bawah ada juga menu pembayaran. Nah, di sini teman-teman, untuk pelaksanaan akad istisna itu kan yang pertama adanya transaksi jual beli yang dimana si pembeli mengcustom dulu pesanan seperti apa yang mereka inginkan kepada si penjual. Nanti si penjual ini akan membuat produk sesuai dengan pesanan. Nah, ini sudah sesuai ya kawan-kawan, sudah kita pilih spesifik yang seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu pembayaran. Istisna itu bisa dibayarkan secara full di awal ataupun bisa juga secara bertahap-tahap. Nah, di sini melalui aplikasi Shopee ada juga menu namanya SPayLater, yang dimana di sini bisa dibayarkan secara cicilan atau bertahap-tahap. Jadi selain fitur misalnya kita ingin membayar sekaligus di awal, itu bisa menggunakan m-banking ataupun Dana. Sedangkan kalau ingin membayar secara bertahap-tahap sampai barang kita sampai, itu bisa menggunakan SPayLater. Ini sudah jelas kan kawan-kawan bagaimana penerapan dan implementasi dari akad istisna itu sendiri di dalam e-commerce, terutama pada aplikasi Shopee. Di sini juga ada keterkaitan antara fatwa MUI, yaitu menurut Majelis Ulama Indonesia nomor 6 /DSN MUI /4 yang dimana istisna adalah merupakan transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan pemesanan dan kondisi tertentu yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Di sini berdasarkan menurut Majelis Ulama Indonesia juga merupakan akad istisna itu sah juga dilakukan di dalam
aplikasi Shopee ataupun e-commerce lainnya, asalkan sesuai dengan ketentuan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami terkait apa saja sih akad-akad transaksi di dalam e-commerce, terutama di aplikasi Shopee. Yaitu ada yang dijelaskan, yang pertama tadi ada salam, yang kedua adanya istisna. Untuk penjelasan dan perbedaan sudah jelas ya kawan-kawan. Mungkin itulah penjelasan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.